Renungan Hari Rabu 12 Mei 2021. Roh kebenaran akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 17 ayat 15, ayat 22 sampai bab 18 ayat 1. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Saudara-saudariku terkasih, tahun 1996 sampai 1997 saya melaksanakan tahun orientasi pastoral di SMA Suradikara ND. Tugas yang diembankan kepada saya adalah mengajar dan mendampingi anak-anak yang tinggal di asrama, termasuk makan bersama mereka. Satu hal yang menarik di sana adalah penerapan aturan sense of belonging pada setiap anggota asrama. Tanpa ada rasa memiliki tempat itu, suasana teratur dan disiplin akan ditemukan di sana. Setiap orang akan berjalan sesuai dengan caranya sendiri. Namun bila ada rasa memiliki, semua anggota asrama akan berusaha agar suasana tempat itu menjadi aman, nyaman, dan menggembirakan untuk semua orang. Tempat itu akan menjadi rumah sendiri. Saudara-saudariku terkasih, sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya dan kembali kepada Bapa di surga, Ia berusaha agar menciptakan sesuatu yang aman, nyaman, dan menyejukkan bagi para muridnya. Beberapa hal Yesus sebutkan agar mereka praktekkan dalam hidup. Tinggallah dalam kasih. Hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Ia memberikan juga sebuah kepastian hidup. Sebagai seorang gembala yang baik, Ia tidak segan-segan memberikan jaminan bahwa hidupnya sendiri menjadi jaminan bagi mereka. Ia menyerahkan tubuh dan darahnya sebagai santapan hidup mereka. Dalam kisah Injil hari ini, Yesus tampil dan menegaskan lagi kepada murid-muridnya bahwa masih banyak hal yang mau dikatakan kepada mereka. Dan ada satu hal yang sudah menjadi sebuah kepastian, bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Allah akan nyata dalam diri para muridnya. Dan Roh Kudus itulah yang akan diberikan Yesus untuk membantu mereka dalam mengetahui segala rencana dan kehendak Allah. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Syaratnya adalah para murid harus percaya dan siap menerima karunia Roh Kudus itu. Artinya, mereka dituntut untuk hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan Yesus akan menuntun mereka dalam seluruh kebenaran. Ia akan berbicara tentang kebenaran Allah. Ia akan memberikan kesaksian tentang kebenaran yang telah dikatakan dan dikerjakan Allah dalam diri Yesus Kristus. Dan Ia akan memuliakan Yesus Kristus. Semua yang dikatakan Yesus ini harus dimiliki oleh para murid yang hidup menurut bimbingan Roh Kudus. Mereka tidak akan berbicara dan bertindak dari diri mereka sendiri, tetapi atas inisiatif dan kehendak Allah. Yesus menghendaki agar para muridnya tidak merasa takut, gelisah, dan pesimis, tetapi memiliki rasa aman dan nyaman. Ada rasa memiliki Yesus.
ada rasa aman bersama Yesus. Ada keyakinan bahwa ada dan bersama Yesus mereka mampu untuk hidup dan memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, sabda Yesus hari ini juga mengajak kita agar tidak takut dan cemas menghadapi tantangan zaman, efek dari perkembangan teknologi, ataupun penyakit corona yang melanda dunia saat ini. Jaminan Yesus berupa kehadiran Roh Kudus di tengah kita harus juga menjadi sumber kekuatan bagi kita. Tuntutan Yesus bagi kita saat ini adalah menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus, mau dibimbing dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengalami kebenaran sabda Allah itu sendiri. Bersediakah kita? Jaminan ini pasti akan menjadi milik kita bila kita mau hidup dan tinggal serta dibimbing oleh Roh Kudus itu. Dialah kebenaran sabda Allah.